Firman Tuhan hari ke-94 4 April tahun 2025. Injil Yohanes pasal 16 ayat 8, perikop pekerjaan Roh Allah. Tanggal 4 April tahun 2024 diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 dengan perikop pekerjaan Roh Allah. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bahasa Indonesia sehari-hari sebagai berikut. Kalau Ia datang, Ia akan mengatakan kepada dunia arti sebenarnya dari dosa dan apa yang benar dan dari hukuman Allah. Bahasa Batak Toba Siganupari di dok songonon. Molodung ro ibana ajaranna do portibion asa mangatusi taringot tu dosa hasitongan dohot uhum ni debata. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita tetap masuk dalam pedoman selama bulan April tahun 2025 dengan topik menghayati pengampunan dosa dan kebangkitan Yesus, pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Itulah topik. Dan ini dijabarkan di dalam Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Itulah sebagai penjabaran daripada topik bulan ini. Apa makna, pesan moral, dan pembelajaran dari topik yang kita baca tadi? Mari kita lihat. Makna ialah makna yang mendalam tentang kehidupan baru yang diterima melalui kebangkitan Kristus. Jadi kehidupan baru melalui kebangkitan Yesus Kristus itu merupakan role model bagi kita yang sangat bermakna, bahwa kebangkitannya itulah yang kita inginkan kelak apabila kita sudah dipanggil atau tiada dari dunia ini. Life after life, hidup setelah kehidupan saat ini. Pesan moralnya adalah panggilan meninggalkan kehidupan lama dan melangkah ke dalam realitas baru yang berfokus pada nilai-nilai kerajaan Allah. Apa nilai-nilai kerajaan Allah? Allah itu kasih. Maka
dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Pada saat Yesus ditanya oleh guru-guru agama, pertanyaan yang menjebak, namun jawaban Yesus yang sangat fantastis dan bisa diterima oleh guru-guru agama Yahudi. Yesus menjawab, hukum pertama. Guru agama menanyakan hukum mana yang paling dominan. Yesus tidak menjawab apakah hukum pertama, kedua, ketiga, atau tidak. Tapi Yesus menyampaikan hukum yang pertama dan yang utama adalah sebagai berikut. Cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum kasih yang diterapkan, dan itulah nilai-nilai kerajaan surga. Yang tadi kita lihat sebagai pesan moral, panggillah, panggilan meninggalkan kehidupan lama. Jadi kehidupan lama, sifat-sifat yang lama, tabiat lama itu ditinggalkan. Nah, kemudian melangkah ke dalam realitas baru yang berfokus pada nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi realitas baru yang berfokus pada kasih yang disampaikan oleh Allah. Karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita, maka kita wajib memiliki kasih. 1 Yohanes pasal yang 4 ayat 8 dikatakan, Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Ini key pointnya. Jadi kalau kita tidak memiliki kasih, kita tidak mengenal Allah. Apalah artinya saya mengatakan kasih hanya di bibir atau di mulut, tapi tanpa ada tindakan? Itu sama dengan kebohongan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Inilah pesan moral. Nah, kemudian apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari ayat bulan ini? Melalui baptisan kudus, kita ikut serta dalam kematian dan kebangkitan Kristus, meninggalkan pola hidup lama yang penuh dosa. Jadi wajib dibaptis. Yesus mengatakan dilahirkan kedua kali. Nikodemus bilang, bagaimana mungkin udah dewasa dilahirkan kembali? Nikodemus, Anda dilahirkan secara rohani, bukan jasmani. Jadi dilahirkan kembali di baptisan kudus adalah bersama dengan Yesus, kematian dan kebangkitannya. Itulah arti daripada baptisan kudus. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini adalah diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 8, pekerja Roh Kudus. Apa makna daripada perikop hari ini? Dikatakan bahwa dan ia, yaitu sang penghibur, berarti adalah Yesus, akan mengubah pikiran orang-orang tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang hukuman, menjelaskan tentang peran Roh Kudus dalam membantu umat manusia memahami kesalahan mereka serta mengedarkan mereka akan kebenaran yang datang dari
Tuhan. Jadi dalam hal ini Roh Kuduslah yang bisa membimbing dan mengajarkan kita untuk mengenali kebenaran yang datang dari Tuhan. Itulah makna daripada perikop ini. Dengan mengandalkan Roh Kudus, kita dapat mengenali mana yang baik, mana yang buruk, dan bisa mengetahui kebenaran dari Tuhan, kebenaran hakiki. Kemudian apa pesan moral dari ayat tersebut? Pesan moralnya adalah pentingnya kesadaran akan dosa serta kebutuhan untuk diperbaiki dan bertobat. Jadi kita sadar bahwa kita bisa jatuh dalam dosa atau sudah jatuh dalam dosa, maka hal itu perlu diperbaiki dan bertobat. Itulah pesan moralnya. Bertobat, memperbaiki kesalahan, dan memperbaiki dosa-dosa yang kita perbuat. Pembelajarannya adalah pertama, diajarkan untuk mengakui kesalahan. Harus sadar, kita salah, katakan salah. Tidak boleh ditutup-tutupi. Jadi, diajarkan untuk mengakui kesalahan dan mencari kebenaran yang berasal dari Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus. Nah, jadi mencari kebenaran tersebut dari Tuhan itu harus dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing kita untuk mencari kebenaran Tuhan. Makanya ada juga roh jahat, ada. Apabila roh jahat yang berada dalam diri seseorang, kita diajarkan untuk di luar daripada nalar manusia. Bahkan kadang-kadang tidak bisa diterima oleh akal. Namun di sini dikatakan untuk mencari kebenaran kita dibimbing oleh Roh Kudus. Itulah pembelajaran pertama. Pembelajaran kedua yaitu mengajak kita untuk hidup dalam keadaan akan kasih, hidup dalam kesadaran dan kasih Tuhan dalam mengacu pada nilai kerajaan Allah. Jadi hidup dalam kesadaran akan kasih Tuhan dan mengacu pada nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu sama dengan karakter daripada Allah. Dan juga dikatakan berbagi dengan orang lain dapat merasakan pertobatan dan pengampunan yang ditawarkan oleh Tuhan. Jadi kita berbagi apa yang kita alami sehingga orang lain bisa menjadi bertobat. Itulah pembelajaran yang kedua, dengan menggunakan nilai-nilai dari kerajaan Allah, yaitu karakter Allah, yaitu kasih, dan berbagi kepada orang sehingga mereka juga dapat merasakan pertobatan dan pemulihan karena melihat dari perilaku kita. Pembelajaran yang ketiga dalam Yohanes pasal 16 ayat 8. Dan ia, yaitu sang penghibur, akan mengubah pikiran orang-orang tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang hukuman. Di sini peran Roh Kudus untuk membimbing kita untuk menyadari dosa, dan memahami kebenaran dan
pertanggungjawaban atas tindakan. Jadi pembelajaran ketiga ini kita diajak ya untuk membawa peran Roh Kudus sebagai pembimbing kita dalam setiap langkah kita. Mendengarkan suara-suara hati dan suara daripada Tuhan melalui Roh Kudus dan memahami kebenaran ya dan pertanggungjawaban atas tindakan. Jadi kita mempunyai tanggung jawab moral atas tindakan yang kita buat. Nah, maka Roh Kudus kita pakai sebagai alat untuk membimbing kita dalam setiap langkah kita. Itulah pembelajaran makna dan pesan moral daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam conclusion atau kesimpulan. Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan besar yang harus kita jawab. Pertanyaan pertama, apa makna pertobatan yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari? Apa makna fungsi bertobat dalam kehidupan sehari-hari? Apa maknanya? Mari kita lihat. Makna pertobatan dalam kehidupan orang Kristen adalah suatu proses yang mendalam. Bagaimana proses tersebut? Mari kita lihat. Di mana seseorang berpaling dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Itulah makna daripada pertobatan. Berpaling dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Jadi di sini ada perubahan hati dan pikiran ya, dan melibatkan ya pengakuan kesalahan dan komunitas untuk hidup sesuai kehendak Allah. Jadi di sini adalah adanya perubahan hati dan pikiran yang melibatkan pengakuan kesalahan dan juga komunitas untuk hidup sesuai kehendak Allah. Jadi jelas tujuannya adalah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul ya, pasal 3 ayat 19 dikatakan, karena itu bertobatlah dan berbaliklah supaya dosamu dihapuskan. Jadi di sini ada anjuran bertobatlah dan berbaliklah supaya dosamu dihapuskan. Apa tujuan hal tersebut? Ya. Nah, kita lihat, pertobatan bukan hanya pengakuan atas kesalahan. Ini dulu yang kita. Jadi pertobatan itu bukan hanya pengakuan atas kesalahan kita, tapi ada yang lebih dalam dari hal tersebut, yaitu juga mencakup keinginan untuk kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga mendapatkan penghapusan dan pemulihan. Jadi, ya, pertobatan bukan hanya pengakuan atas kesalahan, namun ada keinginan untuk kembali kepada Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, sehingga kita mendapatkan penghapusan dan pemulihan. Kita dipulihkan. Jadi, di samping pertobatan itu memang ingin kembali kepada Tuhan untuk terjadi pemulihan atau recover, kembali kepada
firman. Kalau tadinya kita tidak jarang membaca firman, sekarang baca firman dan renungkan. Itulah yang dikatakan bahwa bertobatlah dan berbaliklah supaya dosamu dihapuskan. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan kedua. Ya. Bagaimana cara membedakan suara Roh, ya, Kudus dan suara hati kita? Bagaimana cara membedakan? Ada dua nih suara nih. Suara Roh Kudus dan suara hati kita. Ya. Nah. Memberlakukan atau mengetahui suara Roh Kudus dan suara hati, ya, yang mendalam, bagaimana kita bisa melihatnya? Dikatakan bahwa suara Roh Kudus membawa ketenangan. Ini dulu poinnya. Suara Roh Kudus membawa ketenangan, ya, kejelasan dan dorongan untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Itulah suara Roh Kudus, ya. Jadi membawa ketenangan, kejelasan dan dorongan untuk melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi segala yang kita lakukan itu bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah suara Roh Kudus. Apabila kita sudah bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka itu bisa dijamin adalah suara Roh Kudus. Bagaimana suara hati dari manusia? Suara hati itu bisa dipengaruhi oleh berbagai emosi dan keinginan pribadi. Jadi suara hati itu bisa dipengaruhi oleh emosional dan juga keinginan pribadi, tidak murni. Itulah bedanya suara Roh Kudus dan suara hati. Suara Roh Kudus bekerja untuk Tuhan. Suara hati bisa dipengaruhi oleh duniawi atau bisa bekerja untuk manusia. Itu bedanya suara Roh Kudus dan suara hati. Suara Roh Kudus murni, ya, bekerja untuk Tuhan. Tapi suara hati bisa dipengaruhi oleh untuk manusia. Jadi suara Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itulah yang disebut buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Merupakan penjabaran daripada suara hati. Dalam Yohanes 10 ayat 27 dikatakan bahwa domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Jadi ketika seseorang bersedia membuka hati dan telinga kepada Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kejelasan dan damai dalam hal-hal yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi artinya ketika seseorang sudah membuka hati, ya, dan membuka telinga kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan melakukan kejelasan dan damai
dalam hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Damai sejahtera itu akan datang apabila kita bisa membuka diri, membuka hati, membuka telinga kepada Tuhan. Kita akan disirami dengan Roh Kudus. Kemudian suara membawa ketenangan, ya, dan pengertian yang mendalam adalah berasal dari Roh Kudus. Jadi suara yang membawa ketenangan dan pengertian yang mendalam adalah berasal dari Roh Kudus. Jadi kalau sudah membawa ketenangan, sejuk, damai, itu adalah suara Roh Kudus. Kemudian suara yang penuh dengan keraguan atau kebingungan, jadi ragu dan bingung, itu mungkin suara hati sendiri. Jadi kalau ada kebingungan dan keraguan, itu pasti dari suara hati sendiri. Artinya masih bertanya-tanya, apakah benar, apa tidak. Tapi kalau sudah suara dari Roh Kudus, ada ketenangan, ada kejelasan, dan ada pengertian. Tapi kalau sudah suara dari hati kita sendiri, ada keraguan, ada kebingungan. Itulah membedakan suara hati dengan suara Roh Kudus. Pertanyaan ketiga. Apa saja langkah konkret yang dapat diambil untuk hidup dalam kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan? Apa langkah konkret? Ya, kita lihat. Langkah konkret yang dapat diambil, ya, termasuk pelayanan firman Tuhan secara rutin. Jadi langkah konkret itu adalah baca firman, pelayanan dengan firman Tuhan secara rutin. Bukan hanya sekali-sekali, rutin, tiap hari. Ya. Itulah langkah konkret yang diambil. Kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Semua kitab suci adalah diilhamkan oleh Allah dan bermanfaat, ya, untuk mengajarkan, untuk membuktikan kesalahan, dan untuk memperbaiki kesalahan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Jadi dikatakan di sini dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, semua kitab suci adalah, ya, diilhamkan oleh Allah. Artinya ada campur tangan Allah dalam firman tersebut sehingga bermanfaat untuk mengajarkan. Jadi bermanfaat untuk diajarkan kepada orang-orang, dan juga, ya, untuk membuktikan kesalahan. Jadi dengan mempelajari firman Tuhan, kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, dan bisa membuktikan suatu kesalahan dihubungkan dengan firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Apakah dia menjadi pengikut Kristus atau dia hanya untuk manusia, ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa ayat ini mengingatkan kita, ya, bahwa kitab suci
adalah sumber utama untuk memahami kebenaran yang diajarkan oleh Allah. Jadi kalau Martin Luther mengatakan ada sola gratia, keselamatan itu adalah anugerah. Sola fide, anugerah itu bisa kita miliki apabila kita berdasarkan iman. Hanya imanlah yang membenarkan kita untuk mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Kemudian sola scriptura, hanya Alkitab yang bisa melihat kebenaran dan hidup tentang firman Tuhan. Hanya melalui Alkitab. Nah, di sini dikatakan adalah mengingatkan dan berkata, kitab suci adalah sumber utama untuk memahami kebenaran yang diajarkan oleh Allah. Nah, jadi mempelajari firman Tuhan secara rutin tidak hanya akan mendidik dan diri kita, bukan hanya untuk mendidik diri kita kalau mengajarkan firman Tuhan, ya, tetapi juga membentuk karakter orang, ya, tindakan kita agar selaras dengan kehendaknya. Jadi juga membentuk karakter kita, ya, karakter yang sejajar dengan Allah, karakter Allah, dan tindakan kita agar selaras dengan kehendaknya. Jadi artinya mengajarkan, ya, firman Tuhan bukan hanya untuk mendidik. Kalau kita pelajari secara rutin, ya, bukan hanya untuk mendidik saja, tetapi juga membentuk karakter kita dan tindakan kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Jadi tindakan dan karakter kita bisa membentuk tindakan dan karakter kita. Di samping, ya, mendidik, ya, di samping mendidik juga adalah meningkatkan karakter, ya, dan tindakan kita apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah perikop hari ini yang bisa kita pelajari, ya, bahwa dalam ayat tersebut dikatakan, ya, bahwa kalau Ia datang, Ia akan mengatakan kepada dunia arti sebenarnya dari dosa dan apa yang benar dan dari hukuman Allah. Jadi tadi sudah kita melihatkan bagaimana suara Roh Kudus dan suara hati dan pekerjaan Roh Kudus adalah memberikan ketenangan dan kejelasan. Tapi kalau suara hati itu bisa menimbulkan keraguan-raguan dan kebingungan, maka untuk itu mari kita dalam kehidupan sehari-hari menjalankan karakter Allah, yaitu kasih. Karena kasih dapat menutupi banyak dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Mengasihilah secara sungguh-sungguh kepada seorang dan yang lain, karena kasih itu bisa menutupi banyak dosa. Jadilah pelaku firman Tuhan dengan menjalankan karakter Tuhan, yaitu kasih. Amin. Tuhan memberkati.